aku Eudia Kalyadara Septalis, mahasiswi dari program studi D3 Radiologi dari Universitas Tipes Borneo Nusantara Banjarmasin, ingin memenuhi tugas mata kuliah Teknik Pemeriksaan MRI oleh dosen pengampu Risa Dameria Surbakti, STRKes, MTRID, dengan judul tugas book review. Teknologi MRI bukan hanya alat diagnosis, tapi juga penjaga kualitas hidup pasien pasca infeksi. COVID-19 mungkin sembuh di paru, tapi dampaknya bisa tinggal di otak. Penasaran nggak? Dua kutipan ini aku ambil dari mana? Let me tell you about it. Dua kutipan ini aku ambil dari buku MRI Brain dan Diffusion Tensor Imaging, dilengkapi teknik pemeriksaan dan parameter MRI, karya Risa Dameria Surbakti. Buku ini memiliki kontribusi penting dalam bidang radiologi, khususnya untuk memahami dampak neurologis pasca infeksi COVID-19 melalui teknologi pencitraan MRI dan diffusion tensor imaging. Isi buku ini berfokus pada studi terhadap 30 pasien yang telah sembuh dari COVID-19 menggunakan MRI 1,5 Tesla dan diffusion tensor imaging untuk mengevaluasi kondisi saraf kranial dan struktur otak. Buku ini juga mengungkapkan bahwa pasien dengan gejala sedang hingga berat menunjukkan penurunan anisotropi fraksional pada saraf kranial dan adanya kelainan otak yang berkaitan dengan masalah motorik dan kognitif. Dengan bahasa yang cukup teknis namun jelas, buku ini dilengkapi dengan teknik pemeriksaan, parameter MRI, dan interpretasi hasil pencitraan otak dan MRI safety. Cocok untuk radiografer, dokter radiologi, neurolog, mahasiswa, dan peneliti di bidang neuroimaging. Terdiri dari 10 bab. Nah, sekarang kita lanjut untuk keunggulan buku ini. Buku ini sebenarnya memiliki banyak keunggulan, tetapi aku cuma mengambil 3 keunggulan. Yang pertama, memiliki pendekatan multidisipliner, yaitu menggabungkan teknik pencitraan canggih dengan analisis klinis untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang dampak neurologis COVID-19. Yang kedua, panduan praktis yang dilengkapi dengan teknik pemeriksaan dan parameter MRI yang dapat digunakan oleh praktisi medis dalam evaluasi neurologis. Yang ketiga, studi kasus nyata yang menyajikan data dari pasien nyata, memberikan konteks klinis yang relevan bagi pembaca. Untuk memahami isi buku nih mudah banget karena di bukunya juga dijelaskan menggunakan gambar dan bukan cuma tulisan aja. Gimana? Makin tertarik kan? Untuk pemahaman isi buku ini tersendiri mudah banget karena di bukunya juga dijelaskan menggunakan gambaran dan bukan hanya cuma tulisan aja. Untuk memahami isi buku ini sebenarnya mudah banget karena di buku ini dijelaskan menggunakan gambar dan bukan cuma tulisan aja. Jadi singkat, jelas, dan padat. Buku ini tuh juga kasih kita wawasan tentang bagaimana COVID-19 mempengaruhi sistem saraf bahkan setelah pasien tuh dinyatakan sembuh. Dengan pendekatan berbasis data dan teknik pencitraan canggih, buku ini tuh menjadi referensi berharga bagi profesional di bidang radiologi, neurologi, dan kesehatan masyarakat yang ingin memahami dampak neurologis jangka panjang dari COVID-19, serta penerapan teknologi pencitraan dalam diagnosis dan pemantauan kondisi pasien tersebut. Buku ini tuh juga memiliki informasi berharga bagi profesional medis, peneliti, dan mahasiswa di bidang radiologi dan neurologi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, buku ini juga membantu pembaca memahami dampak jangka panjang COVID-19 terhadap sistem saraf dan pentingnya teknologi pencitraan tersebut dalam diagnosis pemantauan kondisi pasien tersebut. Do I recommend this book? Yeah, I really recommend. Kalau kamu seorang mahasiswa kesehatan atau memiliki rencana untuk masuk ke bidang kesehatan, aku rekomendasiin kamu perlu baca buku ini untuk menambah ilmu pengetahuan kamu seputar MRI. Buku ini sangat-sangat worth it untuk kamu baca karena bukunya tipis dan juga mudah untuk dipahami. That is review dari aku. Bye-bye!